walaupun tidak pakai plastik bisa saja. Sering juga kita pergunakan atau teman-teman yang lain itu mempergunakan karung goni ya, karung goni bekas. Yang penting di belakangnya dibolongi, di bawahnya dibolongi, itu udah sangat membantu. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita bisa mendapatkan plastik yang khusus ya, yang lebih dia elastis. Jadi ketika nanti pisang ini membesar, plastiknya tidak mengganggu gitu, plastiknya juga ikut mengembang dia. Oke, lebih jelas ya. Oke teman-teman, tadi plastik ya yang kita harus gunakan, plastik yang ukuran pas, atau kalau tidak ada karung goni bekas tidak masalah, tapi yang bersih ya. Baru yang kedua, tali, tapi tidak perlu tali yang kuat ya, enggak, yang penting di buntut itu nanti bisa mengikat. Baru cutter, nah, baru kita lakukan pemotongan sebagusnya kita lihat biji ataupun sisir yang terakhir tadi, yang kira-kira normal ya, seperti saya bilang tadi. Kalau sudah di sini pangkal buah ini busuk seperti ini, udah mulai menghitam, itu mungkin tidak akan normal lagi pertumbuhannya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau ini posisinya sudah membusuk ya, berarti akan gagal, tapi tidak akan jadi buah ya. Oke, baru kita lakukan pemotongan karena ini yang terakhir. Ini pemotongannya tidak masalah, tapi sebagusnya miring ya. Oke, ini masih besar sekali, hati-hati karena getah masih keluar. Jadi nanti bisa saja kita cincang, taruh di bawah boleh, ataupun dipergunakan untuk bahan-bahan yang lain ketika teman-teman bisa menggunakannya. Oke, ini masih cukup besar. Kalau 1,5 kilo sampai 2 kilo masih ada beratnya. Memang ini jenis pisang yang cukup besar ya, saya akui itu. Nanti kita lakukan dengan baru plastiknya. Oke. Ini seperti saya bilang, kalau ini cukup pendek sebenarnya, cuma kalau teman-teman perlu alat bantu silahkan saja. Cuma ini menurut saya tidak, karena saya baru sampai. Jadi seperti ini saja. Tidak masalah ya ketika ini patah, karena ini sebenarnya sudah tidak aktif tadi, sudah jadi tidak masalah, tidak akan mengganggu proses buahnya ya, karena ini sudah jadi posisinya. Karena saya tadi bilang seperti yang ditanya tadi, belum kita lakukan penyuntukan karena menurut kita masih ada kemungkinan terjadi. Ya kenapa saya bilang perlu penyuntukan, karena ini dia contohnya tuh. Ini dia bintik yang ada pada buah ya, ini memang masih sedikit. Ini yang sering terjadi ya, bintik-bintik ini asumsi saya ini adalah bekas lalat buah atau hama-hama yang mengganggu pertumbuhan buah ya. Ya, jadi ini untuk penyungkupan ini tujuannya untuk mengurangi resiko daripada serangan hama lalat buah seperti ini. Jadi ketika masak nanti ini sudah duluan busuk seperti itu dia. Jadi sebelum itu diserang semua, sebagusnya kita cukup. Oke, kita pindah lagi karena agak gelap. Oke, jadi ini kita teruskan untuk melakukan penyungkupan.
talinya, ambil tali biasa ya. Seperti itu aja. Baru di sininya kita bolongi. Sebenarnya kalau untuk pisang ini terbuka saja ya, masalah sebenarnya. Hanya saja kalau untuk ini karena plastiknya juga cukup pendek, kalau plastiknya khusus itu dia melengkung seperti ini ke bawah, jadi kemungkinan untuk masuknya hama itu tidak terlalu tidak terlalu berisiko. Jadi tapi kalau ini sedikit berisiko karena plastik kita ini sebenarnya memang bukan untuk pisang ya. Jadi tujuannya penyungkupan ini satu menjaga kebersihan ya, kebersihan daripada buah. Yang kedua, yang paling penting seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa hama lalat buah itu sifatnya seperti ini teman-teman. Yang saya pelajari, dia terbang ya. Dia terbang tidak bisa menukik atau bermanuver ya. Kebiasaan yang kita lihat, dia hanya lurus terbang. Baru ketika tidak mendapatkan buah, dia kan ke tempat lain lagi seperti itu. Nah, jadi manuvernya itu jarang. Jadi dia sifatnya hanya lurus saja, kecuali yang sering terjadi dia nempel di sini baru mencari jalan, nah, seperti itu. Tapi yang kita pelajari tidak banyak yang seperti itu, jarang. Sehingga kalau untuk kondisi seperti ini aman ya, masih kita rasakan aman. Cuma memang sebagusnya ini lebih memanjang ke bawah ya, karena ini udah mentok tadi, makanya saya bilang ini bukan plastik khusus untuk pisang, yang ada plastik yang khusus untuk pisang. Jadi paling tidak ini mencegah dulu, nanti kalau sudah kita dapatkan di plastik yang khusus, kita kan ganti lagi, menggantinya tidak susah. Jadi dia lebih elastis, lebih bagus, untuk ininya juga lebih panjang sehingga bisa sampai di sini ya, sampai di sini. Kalau untuk mencegah lalat buah tadi sudah sangat maksimal karena dia kan lebih panjang. Ini kita bukanya sebagai lubang udara juga di sini. Namun satu lagi tujuannya ketika dan misalnya masuk air ada lubang untuk keluar. Itu dia. Satu lagi untuk mencegah penyakit-penyakit lain yang mungkin bisa datang dari hujan ataupun dari cuaca yang kurang bersahabat. Oke, seperti ini dia teman-teman ya, dia cukup terlindungi di dalam ya. Oke, pengikatannya juga nggak perlu cara khusus ya, cara biasa saja, asal jangan lepas saja. Dan di sini diupayakan jangan sampai terbuka, jadi ketika hujan juga kemungkinan besar ini tidak lagi masuk. Oke, jadi udah ada beberapa yang kita sungkup di sini. Ini yang penanaman barengan semua memang bersamaan. Jadi ini juga yang jenis ini rata-rata sudah mulai berbuah semua ya, seperti ini yang sudah seminggu ya kita sungkup. Oke, baru ini ya, ini lagi, ini yang kita hampir buka semuanya ya, seperti ini dia di dalam, jadi aman ya. Oke, ini lagi, ini kita tongkat karena kita kasih tongkat nih biar aman sedikit. Oke, tidak ada yang terganggu. Oke,
Oke, demikian ya sahabat petani pisang, proses penyungkupan ya, penyungkupan buah. Kemarin untuk pengguntingan daun sudah kita lakukan, baru untuk video berikutnya kita akan coba upload lagi nanti tentang pemupukan dan perawatan lainnya untuk pisang ini. Jadi semoga video kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, bisa menambah pengalaman, pengetahuan khususnya bagi petani pisang pemula ya. Dan untuk teman-teman yang sudah master, sudah sukses di pertanian pisang ini, mohon juga share ilmunya agar petani-petani pisang di Indonesia dan di Kabupaten Karo bisa lebih sukses. Oke, demikian video kita untuk hari ini dari Tanah Karo, 1256 meter di atas permukaan laut, sekitar 12 kilo dari Gunung Sinabung. Oke, terima kasih sahabat petani. Salam menjua-jua.